Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah bunda semuanya. Senang sekali bisa bertemu walaupun di dalam webinar ini bersama Ciputra IVF. Terima kasih sudah nyempatin waktu di tengah kesibukan ayah bunda semuanya untuk bergabung di kami pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Elizabeth yang bakal memandu acaranya webinar hari ini dari awal hingga akhir acara. Nah, sambil nunggu peserta yang lain baru bergabung, ayah bunda boleh siapin catatan yang penting yang nantinya akan disampaikan oleh dokter kita, yaitu Dokter Sigit. Dan ayah bunda juga jangan lupa ubah nama Zoom-nya supaya kita juga bisa saling berkenalan walaupun dalam webinar ini. Oke, lanjut. Eh, Baik, ayah bunda semuanya, hari ini kita bakal bahas hal penting seputar faktor eh, keberhasilan program hamil dalam Ciputra IVF ini. Oke, sebelum masuk ke sesi utama, sedikit info dulu mengenai Ciputra IVF. Mungkin ayah bunda semuanya ada yang udah kenal Ciputra IVF, ada yang belum kenal. Jadi Ciputra IVF ini adalah klinik fertilitas dari Ciputra Healthcare Group yang bantu pasangan mewujudkan impian yang memiliki buah hati lewat teknologi seperti program bayi tabung. Nah, layanannya juga lengkap banget, mulai dari konsultasi, pemeriksaan, inseminasi, sampai program IVF semuanya ditangani langsung oleh tim dokter dan juga embriolog yang berpengalaman dengan teknologi yang modern dan juga aman. Nah, segitu aja tentang Ciputra IVF. Selanjutnya, saatnya kita kenalan dengan narasumber kita hari ini, yaitu adalah Dr. Sigit Pradono Dipto Adi, SPOG. Beliau adalah spesialis obstetri dan ginekologi, gelar sarjana kedokteran dari FK Unika Atmajaya, pelatihan residensi di University of Eds Raymond Magsaysay Memorial Medical Center di Filipina, dosen dan spesialis di berbagai rumah sakit dan universitas, aktif dalam meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, terlibat dalam kegiatan pelayanan masyarakat dan menghadiri konferensi ilmiah, dan juga bergabung dalam tim dokter klinik Ciputra IVF. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, mungkin ayah bunda sudah menunggu kehadiran dari Dokter Sigit. Untuk Dokter Sigit, mungkin boleh dipresentasikan materinya untuk ayah bunda semuanya di sini. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, dokter. Terima kasih. Oke, selamat sore. Terima kasih, Elizabeth. Selamat sore untuk ayah bunda, sahabat dari Ciputra IVF, dimanapun ayah bunda berada. Yang pertama mungkin saya double check dulu apakah suara saya sudah bisa terdengar dengan baik. Ya, Elizabeth, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Aman? Sudah, dok? Sudah terdengar? Ada ya, oke, baik. Nah, ayah bunda sekalian, izinkan saya Dr. Sigit Pradono Dipto Adi, spesialis obstetrik dan ginekologi atau spesialis dari kebidanan dan kandungan. Izinkan saya untuk menjadi teman diskusi bagi ayah dan bunda sekalian pada sore hari ini. Dan sebagai pengantar diskusi, saya akan men-sharingkan atau sedikit membahas mengenai faktor keberhasilan dalam program hamil itu sendiri. Nah, saya yakin pasti tujuan atau cita-cita dari ayah bunda sekalian adalah dalam suatu program hamil dengan sekali coba mungkin bisa langsung berhasil. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan beberapa gambaran atau mungkin tips apa yang bisa ayah bunda persiapkan dalam mendukung dari keberhasilan program hamil itu sendiri. Nah, mari kita masuk kepada slide-nya. Silakan. Ya, nah, saya selalu percaya bahwa untuk suatu keberhasilan, maka tidak ada usaha yang mengkhianati dari hasilnya. Oleh karena itu, apabila ayah dan bunda sekalian menginginkan keberhasilan yang tinggi dalam suatu perjuangan untuk mendapatkan buah hati, maka otomatis persiapan itu atau persiapan yang baik menjadi modal yang utama dalam suatu keberhasilan untuk mendapatkan keturunan. Next slide.
Ya, kita mulai dulu. Mungkin Ayah Bunda selalu sudah mengetahui bagaimana definisi dari infertilitas atau yang sering kita katakan dengan subfertilitas, yaitu adalah bahwa seorang pasangan tersebut masih belum mendapatkan kehamilan atau mempertahankan kehamilan melalui hubungan seksual yang teratur atau dalam artian tanpa kontrasepsi juga, dan yang kita katakan teratur dalam artian sekitar 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu, dan jumlah ataupun lama dari usaha tersebut adalah kurang lebih sekitar 1 tahun. Next slide. Nah, akan tetapi untuk ayah dan bunda sekalian yang perlu diketahui bahwa kata-kata ataupun batasan untuk 1 tahun itu tidak berlaku mutlak untuk semuanya. Kenapa? Karena kalau untuk mendapatkan suatu kehamilan otomatis pasti ayah bunda juga sudah mengetahui, maka diperlukan adalah suatu sperma yang sehat dan juga sel telur yang sehat. Nah, kalau pada pria sel sperma itu bisa dibentuk dalam jumlah yang sangat banyak, dalam artian berjuta-juta sel, dan bahkan sampai dengan usia kurang lebih sekitar 70 tahun itu pun masih ada, dan juga mungkin kualitasnya juga walaupun memang sudah berkurang tetapi tidak seturun daripada kualitas sel telur seorang wanita. Nah, jadi seorang wanita tersebut sebenarnya memiliki jam biologis. Nah, oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah bahwa usia dari seorang wanita itu juga sebagai penanda dari kualitas sel telur. Ya, nanti kita juga akan belajar ataupun saya akan men-sharingkan bahwa tidak saja dari jumlah sel telurnya saja yang harus cukup banyak, tetapi juga bagaimana dengan kualitasnya. Oleh karena itu, kalau dari Bunda sekalian mungkin sudah pernah dilakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan AMH dan dikatakan mungkin sedikit ya, seperti yang tadi kita lihat ataupun kita dengarkan dari footage yang sudah diputarkan, bahwa gangguannya adalah sel telur yang sedikit. Akan tetapi yang kita pentingkan juga selain dari jumlahnya adalah kualitasnya. Jadi walaupun memang jumlahnya sedikit, tetapi kalau kita berhasil untuk mendapatkan suatu sel telur yang berkualitas, itu pun juga bisa menjadi suatu faktor kunci dalam suatu keberhasilan untuk program kehamilan itu sendiri. Nah, kembali lagi dari definisi yang tadi saya katakan bahwa harus 1 tahun itu ternyata tidak mutlak, karena memang seorang wanita itu memiliki jam biologisnya. Nah, yang kita katakan adalah bahwa setelah dari usia 35 tahun, itu sebenarnya cadangan sel telur sudah akan turun dengan cepatnya. Dan seorang wanita itu pada saat lahir memang kurang lebih sekitar 2 juta sel telur. Akan tetapi pada saat masuk kepada akil balik, maka jumlah sel telur itu hanya kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ribu. Nah, dalam setiap siklusnya dibutuhkan kurang lebih sekitar 1.000 sel telur yang dipilih untuk dimatangkan, akan tetapi yang akan menjadi suatu folikel dominan ataupun menjadi sel telur yang matang itu hanya satu. Maka 999 lainnya yang mungkin akan berlanjut ibaratnya kayak mati, ataupun yang dalam bahasa kedokteran kita sering katakan dengan apoptosis. Nah, oleh karena itu cadangan tersebut itu tidak ada spare part-nya, tidak ada cadangannya kembali. Jadi itu suatu proses yang akan berlanjut terus-menerus hingga kalau misalnya cadangan sel telur itu hanya kurang lebih hanya 1.000, maka seorang wanita tersebut masuk ke dalam masa menopausal. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah kata kuncinya tadi bahwa pada saat di usia 35 tahun itu sudah ada penurunan yang cepat dari sel telur itu sendiri. Oleh karena itu, buat ayah dan bunda, terutama dalam pasangan tersebut yang menentukan adalah usia dari seorang wanita, kalau bunda sudah berusia dari lebih dari 35 tahun, tidak perlu menunggu 1 tahun. 6 bulan itu sudah bisa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dari kesuburan itu sendiri. Ya, akan tetapi memang yang 1 tahun bisa saja itu dipakai pada wanita di mana usianya kurang dari 35 tahun. Nah, bagaimana dengan wanita yang usianya di atas dari 40? Maka pemeriksaan itu harus dilakukan dengan segera, sesegera mungkin, mungkin pada saat setelah sudah menikah, ataupun bisa saja sebelum menikah dilakukan beberapa pengecekan untuk melihat dari cadangan sel telur ataupun membuktikan adanya suatu ovulasi atau tidak. Nah, next slide. Ya,
Yang tadi saya katakan bahwa tadi kata kuncinya 35 tahun, kalau lebih dari 35 tahun bisa kurang dari 6 bulan untuk dilakukan pemeriksaan, dan 40 tahun itu sesegera mungkin. Tetapi ada beberapa kondisi-kondisi khusus di mana pasangan tersebut tidak perlu lagi menunggu 1 tahun, 6 bulan, atau bisa memeriksakan itu dengan segera apabila ditemukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama misalnya dari haid yang tidak teratur. Yang kita katakan tidak teratur misalnya kurang dari 25 hari. Siklus haid yang normal itu adalah kita menghitung dari hari pertama sampai hari pertama berikutnya dengan jarak kurang lebih sekitar 24 sampai 38 hari. Nah, lalu yang kedua mungkin ada gangguan haid yang lain seperti perdarahan di tengah-tengah dari siklus haidnya itu sendiri, ada riwayat haidnya itu jarang atau yang kita katakan dengan oligomenore, jadi mungkin haid baru setiap 2 atau 3 bulan sekali atau bahkan lebih dari 6 bulan atau yang kita katakan dengan amenorrhea. Lalu yang kedua, kalau misalnya memang Bunda sudah pernah diketahui atau dicurigai menderita suatu penyakit, baik itu di bagian rahim, seperti mioma contohnya, ataupun di hidung telur, misalnya seperti adanya kista, ataupun dikatakan bahwa ada pembekakan dari saluran telur itu sendiri. Yang ketiga, apabila dari ayah juga pernah diketahui atau dicurigai ada suatu faktor kesuburan. Dan keempat adalah mungkin ada gangguan dalam berhubungan. Dan yang kelima, kalau misalnya memang ada suatu penyakit genetik atau penyakit lain yang sudah diketahui, yang mungkin memiliki efek yang negatif terhadap dari cadangan sel telur. Misalnya pada kasus-kasus misalnya dengan sindrom Turner, biasanya ditandai dengan adanya suatu keterlambatan dari pubertas seorang wanita, ataupun mungkin sang wanita tersebut pernah menjalani kemoterapi ataupun radioterapi. Nah, selain itu yang terakhir adalah juga bagi ayah dan bunda yang mungkin dengan riwayat keguguran yang berulang ataupun mungkin ada suatu genetik bawaan, itu tidak perlu menunggu dalam artian 6 bulan ataupun 1 tahun, bisa memeriksakan hal tersebut dengan segera supaya kita bisa mengetahui dan memberikan solusi apa yang terbaik buat ayah dan bunda untuk mendapatkan kehamilan yang berikutnya. Next slide. Nah, ini dari slide ini kita bisa mengetahui sebenarnya untuk mendapatkan, kan tadi kita mau membahas faktor keberhasilan dari kehamilan itu sendiri. Maka kita harus tahu faktor-faktor apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu kehamilan yang baik. Yang pertama adalah seperti kita tahu kualitas dan adanya suatu ovulasi, jadi dilepaskannya sel telur itu dari seorang wanita, dan sel telur itu harus berkualitas yang cukup baik atau harus baik supaya bisa menghasilkan suatu embrio yang baik juga. Nah, untuk mendapatkan embrio yang baik tentu saja tidak bisa hanya dari sel telur yang bagus, tetapi juga diperlukan kualitas sperma yang cukup baik juga ataupun kualitas sperma yang prima. Dan yang kedua adalah bisa terjadi suatu proses fertilisasi yang baik. Jadi bisa bertemu dan sperma itu bisa membuahi dari sel telur itu sendiri. Yang ketiga, setelah menjadi embrio, bagaimana transportnya? Apakah bisa ditransportkan atau bisa berjalan masuk ke dalam sel rahim? Karena bagi ayah dan bunda sekalian, pembuahan itu tidak terjadinya di rahim, tapi terjadinya di saluran hidung telur atau yang kita kenal sebagai tuba fallopiae, dan biasanya tempatnya itu di antara ampula ataupun di bagian fimbrianya. Ya, nah dari situ dia harus berjalan dulu masuk ke dalam rahim itu sendiri. Nah, supaya dia bisa melakukan faktor yang terakhir adalah keberhasilan implantasi atau menempelnya embrio ke dalam dari dinding rahim itu sendiri. Nah, supaya embrio itu bisa menempel dengan baik, maka diperlukan 2 faktor sebenarnya. Yang pertama, kualitas embrio yang baik juga, dan yang kedua, kualitas dari lapisan dinding rahim atau yang kita kenal dengan endometrium yang cukup reseptif, yang bisa memfasilitasi atau bisa menghidupi dari embrio yang menempel dalam saluran dalam dinding rahim itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari segala faktor-faktor yang sudah saya sebutkan, apa sih sebenarnya berapa persen sih penyebabnya dari seorang wanita ataupun laki-laki? Nah, kita lihat pada slide yang berikutnya. Nah, ternyata kurang lebih hampir sama. Faktor pria menduduki sekitar 40%, dari yang wanita juga sekitar 40%, dan sekitar 20% lainnya itu masih belum dapat dijelaskan dengan dunia ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini. Kami terus akan berusaha untuk melihat faktor-faktor apa saja yang kita bisa perbaiki untuk
membantu atau meningkatkan keberhasilan dari perjuangan ayah bunda sekalian. Nah, seperti kita ketahui bahwa dari yang wanita itu dibagi menjadi beberapa bagian, entah itu gangguan dari ovulasi atau dari sel telur itu sendiri, kerusakan dari saluran tuba, ataupun mungkin ada suatu interaksi yang negatif dari sel telur itu sendiri dan juga dari sperma. Ya. Nah, yuk coba sekarang kita lihat dari ayah. Ya, kita mulai dulu dari ayah. Seperti mungkin ayah bunda ketahui pada saat kita melakukan program dari kehamilan itu sendiri, pasti yang pertama dilakukan pemeriksaan adalah dari ayah. Ya, karena ayah ini cukup menentukan bagi pasangan tersebut untuk program apa yang cocok. Jadi kalau misalnya kalau itu dari program kehamilan kan kita sudah mengetahui ada pilihan beberapa macam, seperti misalnya hanya diberikan obat penyubur saja, setelah itu cukup berhubungan dengan alami, ataupun kita bisa melakukan insem ataupun nifai tabung. Nah, keputusan-keputusan itu salah satu didasari adalah bagaimana kualitas dari spermanya itu sendiri. Nah, biasanya kita akan meminta dari analisa sperma, ada 3 hal yang kita perhatikan dengan seksama, yaitu yang pertama dari konsentrasinya, dari pergerakannya, dan juga dari bentuknya, atau yang kita katakan dengan morfologi. Nah, selain dari itu, sebenarnya kita bisa melihat hal-hal yang lain yang bisa mempengaruhi dari keberhasilan untuk program kehamilan itu sendiri. Next slide. Ya, slide berikutnya. Oke, nah ini dia yang tadi saya katakan bahwa apa sih sebenarnya yang kita perhatikan dari analisa sperma itu sendiri. Yang pertama dari volumenya, dia harus lebih dari 1,4 ml, lalu konsentrasinya harus kurang lebih dari 16 juta per mililiter, dan pergerakannya, jumlah pergerakannya itu lebih dari 42%. Dengan dari 42% itu yang bergerak lurus dan cepat itu harus kurang lebih lebih dari 30%, dan jumlah yang normal adalah sekitar 4%. Nah, tetapi ayah bunda sekalian, kadangkala kita bisa mendapatkan, oh ternyata analisa spermanya bagus, dikatakan semuanya normal, tapi kok masih belum ya dok? Nah, ini dia mungkin salah satu yang bisa mendukung atau mensupport dari keberhasilan program kehamilan itu sendiri. Nah, ada suatu pemeriksaan yang kita katakan dengan sperma DNA fragmentasi. Ya. Next. Nah, jadi walaupun kita melihat bahwa dari jumlahnya cukup bagus, volumenya bagus, dari pergerakannya bagus, dari bentuknya juga bagus, tapi kita tidak bisa melihat dari DNA-nya itu sendiri. Apabila ada DNA yang rusak pada sperma itu sendiri, jadi walaupun dia dapat membuahi sel telur itu sendiri, akan tetapi embrio yang dihasilkan juga kualitasnya jelek, karena memang sudah ada kerusakan dari DNA. Nah, oleh karena itu, salah satu yang kita inginkan atau sarankan adalah menjalani pemeriksaan dari sperma DNA fragmentasi. Nah, ini kita bisa melihat bahwa adanya suatu kelainan dari DNA pada sperma itu sendiri. Nah, biasanya itu kita anjurkan pada ayah sekalian yang mungkin merokok, ataupun mungkin ada dari usia juga, ataupun beberapa penyakit metabolik seperti misalnya ada diabetes mellitus yang lama atau kencing manis yang lama, ya, ataupun juga ada riwayat keguguran yang berulang. Nah, itu akan sangat membantu bagi kita untuk melihat sebenarnya apakah ada suatu kerusakan dari DNA itu sendiri, dari sperma atau tidak. Next. Nah, ini adalah suatu jurnal yang sudah meneliti mengenai pentingnya pemeriksaan dari DNA fragmentasi itu sendiri, dan ternyata dari hal tersebut didapatkan, next slide, bahwa DNA fragmentasi indeks itu harus kurang dari 30% untuk kita katakan, oh oke, ini masih bagus, ini masih normal. Kalau misalnya hasilnya lebih dari 30%, mungkin ayah sekalian bisa berkonsultasi dengan dokter andrologi, atau biasanya kita memberikan beberapa suplementasi untuk memperbaiki dari DNA itu sendiri.
Oh iya, buat ayah bunda sekalian, untuk pemeriksaan analisa sperma itu tidak bisa dilakukan seperti setiap bulan untuk melihat keberhasilannya. Jadi biasanya kita akan mengulang sekitar 3 bulan dari pemeriksaan yang sebelumnya untuk bisa mendapatkan hasil yang akurat. Hasil pertama kali itu biasanya hanya menunjukkan gambaran umum saja, tetapi belum tentu tren itu akan menetap. Jadi apabila ada ayah yang mungkin melakukan dari analisa sperma, tapi hasilnya masih kurang baik, baik itu juga dari DNA fragmentasi indeksnya, nah maka kita bisa melakukan pengulangan dalam 3 bulan, dan selama pengulangan itu bisa saja ada beberapa suplementasi yang diberikan kepada ayah supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Begitu hasilnya baik, mungkin kita bisa mendiskusikan lagi atau mempertimbangkan lagi dari faktor wanita apa program yang cocok atau yang memberikan keberhasilan paling tinggi untuk ayah dan bunda sekalian. Nah, next slide. Nah, ini dia. Seperti tadi mungkin ayah bunda sekalian juga lihat dari footage di Ciputra IVF, ada beberapa kondisi di mana sperma itu tidak ada sama sekali. Nah, tidak adanya ini sebenarnya ada beberapa penyebab. Nah, bisa saja memang dari pabriknya yang kurang, atau mungkin dari jalurnya yang tertutup, atau kita katakan obstruktif. Ya, nah kita masih punya beberapa teknologi, kemajuan dari teknologi atau tindakan yang bisa mengambil sperma itu langsung dari pabriknya. Itu yang mungkin ayah bunda ketahui dengan tadi katanya PESA, MESA, ataupun TESA. Next slide. Nah, keberhasilannya ini adalah dari TESA, TC, dan mikro TC itu kurang lebih sekitar 15-50% untuk TESA, bahkan kalau dengan mikro TC yang sama misalnya sangat-sangat sedikit ya dari jumlah spermanya itu sendiri, bisa kita ambil bagian atau jaringan dari mohon maaf dari biji kemaluan itu sendiri. Nah, kita bisa mendapatkan sperma kurang lebih sekitar 40-67%. Next slide. Nah, itu yang mungkin kemajuan-kemajuan dari tindakan bayi tabung atau IVF untuk mendukung keberhasilan dari program kehamilan dari ayah bunda sekalian. Next slide. Ya, ya ini tadi suatu rangkuman ya dari suatu tindakan di mana kalau misalnya ternyata sang ayah, oh kok nggak ada spermanya sama sekali, tenang aja. Mungkin kita bisa melakukan beberapa tes atau mungkin kita punya beberapa tindakan untuk membantu supaya kita bisa mendapatkan sperma. Otomatis apabila hal-hal tersebut memang dilakukan, maka program yang dilaksanakan selanjutnya adalah bayi tabung, karena memang jumlah sperma walaupun kita bisa mendapatkan, tapi pasti jumlahnya tidak sebanyak dengan yang secara alami ataupun pada saat kita melakukan analisa sperma ya. Jadi walaupun kita bisa mendapatkan sperma dari berbagai teknik yang digunakan, tetapi jumlahnya sedikit. Oleh karena itu, apabila hal tersebut dilakukan, ayah bunda memang harus menjalani program bayi tabung untuk mendapatkan kehamilan. Next slide. Nah, jadi buat ayah sekalian, apa sih yang perlu dilakukan sebagai sedikit garis bawah ya, atau sedikit kesimpulan awal. Nah, selalu juga sama sebenarnya buat bunda sekalian, saya selalu percaya bahwa dalam tubuh yang sehat, pasti juga ada jiwa yang sehat. Nah, jadi memang harus sehat semuanya nih. Jadi pola hidupnya harus diperhatikan, harus mendapatkan istirahat yang cukup, tidak menghindari dari merokok ataupun alkohol. Untuk merokok juga mungkin yang saya tekankan tidak saja sebagai perokok aktif, tetapi kalau misalnya ayah sekalian juga sebagai perokok pasif, itu juga bisa memberikan efek, termasuk dari vape yang mungkin belakangan ini lebih marak ya. Nah, itu tetap memberikan suatu efek dari penurunan ataupun efek yang negatif terhadap kualitas dari sperma itu sendiri. Olahraga juga menjadi suatu hal yang penting. Kita anjurkan kurang lebih sekitar 150 menit dalam 1 minggunya. Ya, harus makan makanan yang bergizi, yang banyak serat, banyak antioksidannya, lalu menghindari exposure dan panas di daerah kelamin. Jadi mungkin kalau ayah sekalian sering menggunakan laptop, ya mungkin kerjanya benar-benar di meja, jangan di bangku dari laptopnya itu sendiri, ataupun mungkin telepon genggam ataupun telepon seluler jangan disimpan pada kantong belakang, jangan disimpan pada kantong yang depan, harus pada kantong belakang atau mungkin dibawa, jadi tidak mendekati dari uh,
biji kemaluan itu sendiri, ya. Dan juga yang terakhir adalah stress relief. Jadi itu pasti akan bisa berpengaruh, seperti yang saya katakan, bahwa dalam tubuh yang sehat pasti harus ada jiwa yang sehat juga. Next slide. Oke, ya. Beberapa pemeriksaan yang mungkin perlu dilakukan buat ayah untuk melihat atau mendukung dari keberhasilan mendapatkan kehamilan itu sendiri adalah yang pertama analisa dari sperma, lalu yang kedua bisa melakukan pemeriksaan premarital seperti misalnya apakah ada suatu riwayat penyakit menular seksual sebelumnya, lalu ada gangguan dari gula ataupun kencing manis, dan juga dari hormon tiroid yang itu juga bisa berpengaruh terhadap kualitas dari sperma. Pemeriksaan hormonal yang lainnya itu biasanya kita akan melihat dari analisa spermanya dulu. Apabila memang diperlukan, kadang-kala memang kita bisa melakukan seperti pemeriksaan dari FSH untuk melihat ada beberapa kondisi genetik yang mempengaruhi sehingga cadangan sperma itu menjadi sangat jelek. Next slide. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pertengahan ya, berarti sudah masuk kepada apa sih yang perlu disiapkan atau menjadi kunci keberhasilan dari seorang wanita. Nah, dari seorang wanita ini memang cukup lebih kompleks daripada si ayah ya, karena yang wanita ini kan juga harus berovulasi, harus memberikan suatu sel telur yang baik. Nah, setelah itu tugasnya tidak berhenti saja di sana. Kalau mungkin seorang pria hanya tugasnya ibaratnya dengan sperma yang baik, bisa dikeluarkan dengan baik, bisa disalurkan dengan baik, sudah selesai. Akan tetapi dari seorang wanita setelah dia terdapat suatu ovulasi atau pelepasan dari sel telur yang baik itu sendiri, dia juga harus membantu atau memastikan bahwa embrio yang sudah terjadi itu bisa ditransportasikan, bisa berjalan ke dalam rahim, dan setelah dari rahim itu pun harus bisa menempel. Apakah stop di sana? Tidak. Setelah harus menempel, harus juga bisa dipertahankan dengan baik sehingga bisa mendapatkan kehamilan yang cukup bulan dan mendapatkan bayi yang sehat. Nah, jadi untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan itu menjadi banyak, seperti adanya dari gangguan ovulasi, masalah dari rahimnya itu sendiri, ya, apakah ada miom, bagaimana dari lapisan dinding rahimnya, dan juga apakah ada hormonal-hormonal yang lain yang mengganggu seperti misalnya hiperprolaktin ataupun dari penyakit tiroid yang bisa berpengaruh terhadap keseimbangan seksual hormon itu sendiri. Kondisi medis yang lainnya seperti kencing manis juga bisa mempengaruhi ataupun autoimun, dan juga jangan lupa bahwa usia juga memegang peranan untuk menjadi kunci sukses dari keberhasilan mendapatkan keturunan itu sendiri. Next slide. Ya, nah jadi apa sih yang kita perlu lakukan ataupun kita perlu waspadai ya, atau kita perlu cek untuk mendukung ataupun menjadi faktor dari keberhasilan itu sendiri. Jadi yang pertama adalah memastikan bahwa cadangan sel telurnya itu baik atau ovarian reserve-nya baik. Ada dua hal yang kita bisa lakukan, yaitu yang pertama dari pemeriksaan AMH, ya, itu pemeriksaan dari darah, atau yang kedua kita melalui dari USG, kita bisa melihat cadangan sel telurnya dengan pengukuran dari folikel antral basal ya. Nah, itu memang biasanya kita lakukan pada hari kedua ataupun hari ketiga pada saat Bunda lagi haid ya. Jadi jangan takut untuk datang ke dokter untuk melihat walaupun pada saat itu masih sedang menstruasi, karena itu merupakan waktu yang ideal untuk kita bisa melihat dari cadangan sel telur itu sendiri. Nah, setelah cadangannya itu memang baik, maka kita harus melihat apakah memang betul ovulasi itu terjadi setiap kalinya atau ada suatu keteraturan dari ovulasi itu sendiri, ya. Nah, bagaimana caranya? Bisa saja kita melakukan pemeriksaan dari USG, ya. Biasanya Bunda bisa datang di hari ke-12, hari ke-14, atau hari ke-16, dan juga bisa melakukan tes mandiri dengan melakukan pemeriksaan LH test di rumah. Ya, nah selain itu mungkin yang lebih jarang dilakukan adalah pemeriksaan dari darah untuk mitluteral progesteronnya atau hormon progesteron pada hari ke-21. Nah, setelah dari dua tersebut kita melihat dari cadangannya, kita melihat bahwa oke, ini memang betul sudah ada ovulasinya atau tidak, maka yang ketiga kita melihat
kalaupun sudah ada ovulasi, maka saluran indung telur itu juga harus bagus, harus lancar, tidak ada terbuntu. Bagaimana kita mengetahuinya? Tidak bisa dari USG, tetapi kita punya modalitas yang lain, seperti misalnya yang kita katakan dengan HSG, ya, atau hysterosalpingogram, di mana itu kita melakukan pemberian dari kontras, kemudian dilakukan fotoronsen untuk kita melihat bahwa salurannya itu memang ada sumbatan atau tidak. Lalu yang kedua, kita juga bisa melakukan histeroskopi sebenarnya. Jadi seperti kayak di teropong ya, kalau ayah bunda sekalian kan sering dengar yang namanya kolonoskopi, endoskopi, terutama kalau mungkin ada gangguan dari mah, itu artinya kan ada suatu kamera yang masuk ke dalam organ tersebut untuk dilihat. Nah, histeroskopi juga sama, jadi suatu kamera yang kecil, jadi tanpa ada sayatan masuk ke dalam dari rahim supaya kita bisa melihat dari rahim itu sendiri bagaimana dari lapisannya, apakah ada polip atau tidak, dan selain itu kita bisa melihat dari gambaran pintu ataupun pintu masuk dari saluran indung telur itu baik itu di kiri ataupun di kanan. Kita ada beberapa tes yang untuk bisa memastikan atau memberikan gambaran sensitivitas yang cukup baik bahwa tuba ini memang bagus atau tidak. Ya, nah selain dari tubanya udah bagus, sekarang kita tadi lihat yang tadi saya sudah singgung sedikit ya dari rahimnya itu sendiri, baik itu kita bisa melakukan dari USG untuk melihat secara keseluruhan, seperti misalnya ada miom apa enggak sih, letaknya miomnya di mana, miomnya ngeganggu apa enggak. Nah, ya itu kita bisa melakukan dari USG. Dan yang kedua adalah kembali lagi histeroskopi untuk melihat dari lapisan dinding rahim itu sendiri. Misalnya kalau ada polip-polip yang mengganggu atau tidak, lalu kita mau membuktikan apakah ada suatu infeksi kronis atau tidak yang menyebabkan bahwa si lapisan dinding rahim tersebut tidak menjadi baik atau sulit untuk ditempeli oleh embrio. Ya, nah next slide please. Nah, ini adalah sedikit gambaran dari ayah bunda sekalian, apa sih atau bagaimana sih dokter itu membaca dari cadangan sel telur, tadi yang kita katakan dengan AMH ataupun dari follicle antral basal. Ya. Nah, secara umum, ibaratnya kita katakan dengan normoresponder adalah di mana kadarnya lebih dari 1,2. Nah, kadar ini akan bervariasi, jadi setiap orang itu bisa saja berbeda-beda, dan itu biasanya kita lakukan pemeriksaan di awal untuk membimbing kita kemana program yang cocok. Lalu yang kedua juga akan membimbing sebagai dosis yang digunakan apabila ayah dan bunda sekalian memutuskan untuk melakukan program IVF ataupun bayi tabung. Next slide. Ya, ini adalah gambaran untuk melihat dari sel telur dan juga dari lapisan dinding rahim. Jadi memang akan dilakukan USG yang berkala untuk melihat bagaimana pertumbuhan dari dinding rahim itu sendiri sesuai atau tidak. Lalu yang kedua kita membuktikan apakah ovulasi itu berjalan dengan baik atau tidak. Next slide. Nah, ini adalah sedikit gambaran atau beberapa modalitas yang bunda sekalian bisa lakukan untuk melihat dari tersumbatnya atau tidak dari saluran indung telur itu sendiri, ya. Nah, ini terutama pada ayah dan bunda yang memang menginginkan untuk hubungan yang alami saja ataupun dengan inseminasi. Itu merupakan suatu syarat yang mutlak di mana saluran indung telur itu harus bagus. Nah, apabila mungkin ada sumbatan atau mungkin ada pembesaran yang kita katakan dengan hydrosalpinx, mungkin dengan IVF itu akan lebih baik. Nah, nanti kalau kita berbicara tentang IVF atau bayi tabung, ada sendiri itu bagaimana penanganan pada wanita-wanita yang memang ada hydrosalpinx atau di mana saluran indung telurnya itu membesar sebelum dilakukan IVF itu sendiri. Ya, next slide. Ya, ini adalah suatu gambaran kita bisa ngecek dari USG, ya, akan tetapi mungkin tidak terlalu akurat untuk melihat dari saluran indung telurnya, karena kita cuma bisa melihat, oh oke, ini salurannya cukup bagus, tapi kita nggak tahu apakah yang bagus itu dua-duanya atau hanya salah satu. Maka mungkin next slide bisa kita lakukan dengan namanya HSG atau hysterosalpingogram. Itu ayah bunda sekalian bisa melihat dari foto ronsen itu kita bisa melihat nih saluran mana nih yang tersumbat, apakah di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan, dan juga kita bisa melihat apakah ada pembesaran dari saluran hidung telur atau pembengkakan dari saluran hidung telur itu sendiri, ya, baik di kiri ataupun di kanan. Nah, next slide yang mungkin jadi salah satu yang lebih praktis adalah histeroskopi atau masuk ke dalam kamera. Next slide. Nah, ini
Ini dia ya, mudah-mudahan ayah bunda sekalian nggak takut ya, saya kasih gambarnya sedikit. Nah, kalau ayah bunda bisa melihat, mungkin di gambaran ini normal, di kiri dan di kanan itu ada suatu titik hitam, itu di situ kita bisa melihat opening atau gambaran dari pintu di saluran random turut baik di kiri atau di kanan. Ya, selebihnya itu adalah beberapa gambaran baik dari polip, ya, lalu ada dari perlengketan atau tidak, suatu gambaran mioma juga bisa terlihat di sana. Kalau miomnya itu memang tumbuh ke dalam dari dinding rahim, tetapi kalau misalnya dia tumbuh keluar atau ke dalam dari rongga perut, memang tidak bisa terlihat dari histeroskopi. Ya. Dan yang menjadi penting belakangan ini adalah adanya suatu infeksi yang kronis di bagian dari dinding rahim itu sendiri. Jadi kadang-kala kok bagus semua, nggak ada permasalahan dari labnya, tetapi dari ketebalan dinding rahim itu selalu kok tipis, ya, ataupun mungkin ada keguguran berulang. Kadang-kala kita menemukan karena dari endometriumnya itu ada suatu infeksi yang sudah lama, dan itu harus diterapi dulu untuk bisa mendapatkan suatu keberhasilan dari kehamilan itu sendiri. Next slide. Nah, yang terakhir adalah dengan laparoskopi, kita juga bisa melakukan pengecekan yang namanya kromotubasi untuk melihat dari saluran hidung turut itu bagus atau tidak. Next slide. Nah, jadi kembali lagi, kurang lebih hampir sama ya buat bunda sekalian yang mau mendapatkan keturunan, apa sih yang perlu dijaga? Yang pertama adalah pola hidup sehat, ya, baik itu dari istirahat yang cukup ataupun dari yang paling penting adalah menjaga supaya berat badan itu paling tidak naik dari sekarang. Tujuannya memang kalau bisa adalah ideal di mana kita melihatnya dari indeks massa tubuh, akan tetapi saya menyadari bahwa pasti hal tersebut memang tidak mudah, tapi paling tidak itu ayah bunda sekalian itu menjaga bahwa beratnya itu sudah tidak naik lagi. Jadi dijaga supaya tidak ada suatu peningkatan yang besar. Karena peningkatan yang besar itu akan berpengaruh baik itu pada dosis obat yang diberikan, reaksi-reaksi peradangan yang akan mempersulit atau menurunkan dari keberhasilan program hamil itu sendiri. Ya. Nah, yang terakhir adalah apa? Dari pola hidup sehat, jangan lupa selalu olahraga. Paling tidak 150 menit dalam satu minggu atau kurang lebih sekitar 30 menit dalam satu hari. Ya. Jadi ayah dan bunda bisa sekalian tuh langsung berolahraga bersama-sama ya, supaya bisa mempererat dalam perkawinan ataupun juga mendapatkan suatu tubuh yang sehat sehingga bisa menghasilkan suatu embrio yang sehat dan juga bisa mendapatkan keberhasilan dari kehamilan itu sendiri. Next slide. Ya, nah pada pemeriksaan yang perlu dilakukan pada seorang wanita tersebut adalah misalnya pemeriksaan dari toksoplasma, rubella, dan sitomegalovirus, dan juga beberapa pemeriksaan hormonal memang diperlukan ya, seperti misalnya melihat cadangan sel telur dengan AMH, lalu kita melihat dari FSH, LH-nya, dari hormon yang akan menstimulasi pengeluaran dari seks hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Selain itu juga ada beberapa yang mempengaruhi seperti kadar dari tiroid atau kelenjar gondok dan juga dari prolaktin. Oke. Nah, jadi untuk untuk mendapatkan suatu keberhasilan dari kehamilan itu sendiri, kita bisa melihat next slide dari perubahan gaya hidup ya. Jangan lupa tadi saya sudah jelaskan kapan sih sebenarnya kita harus screening atau kapan sih kita harus datang ke dokter untuk memeriksakan untuk mendapatkan kesuburan itu sendiri. Selain itu yang mungkin bisa dilakukan dengan pola hidup yang sehat, baik itu dari diet ataupun olahraga, dan juga jangan lupa pengelolaan dari stres itu sendiri juga memegang peranan yang penting dalam keberhasilan untuk mendapatkan keturunan. Next slide. Nah, berbagai program yang memang ayah bunda sudah kenal dengan baik, seperti misalnya induksi ovulasi, jadi itu kita hanya memberikan sedikit obat untuk memancing atau adanya ovulasi, lalu apabila mungkin hal tersebut dirasa kurang, maka bisa dilanjutkan dengan inseminasi ataupun dengan bayi tabung atau yang sering kita kenal dengan in vitro fertilisasi atau IVF. Next slide. Ya, jadi induksi ovulasi itu hanya diberikan seperti obat untuk merangsang diri kesuburan, dan kapan itu harus dilakukan? Sebaiknya memang dilakukan antara hari kedua sampai hari keempat pada saat haid. Jadi itu tips sendiri juga buat para bunda sekalian, kapan sih kita harus datang kalau mau ngecek? Ya mungkin pada hari kedua sampai hari keempat itu merupakan waktu yang ideal untuk kita bisa melakukan pemeriksaan. Sehingga kalau diperlukan, kita bisa memberikan obat itu secara langsung. Kalau tidak, kita harus menunggu dulu pada siklus yang lainnya. Next slide.
Nah, yang kedua adalah apabila induksi tersebut memang masih belum berhasil, baik memberikan suatu kehamilan ya, baik memang karena memang dari sel telurnya yang tidak responsif, atau misalnya memang ada apa namanya analisa sperma yang masih kurang, maka kita bisa meningkat tuh programnya menjadi inseminasi. Nah, inseminasi itu sebenarnya seperti bypass saja, di mana sperma itu kan dikeluarkan di luar. Setelah itu kita bersihkan, kita cuci, kita pilih yang baik ya, lalu kita bisa semprotkan langsung masuk ke dalam dari rahim itu sendiri. Dan pada saat dilakukan inseminasi, keuntungannya adalah bahwa ovulasi itu akan terkontrol. Jadi bunda akan diberikan obat penyubur ya, otomatis tidak yang berlebihan, cukup kita hanya menginginkan 1 atau 2 sel telur maksimal ya. Nah, apabila sudah ada, maka sperma itu langsung disemprotkan, dan juga bunda akan diberikan suntikan untuk memastikan bahwa ovulasi itu sudah terjadi. Jadi keuntungannya dari inseminasi itu adalah selain dari peluangnya sedikit ditinggikan, karena normalnya seorang wanita itu hanya 1 sel telur, ini mungkin bisa 1 ataupun 2. Nah, lalu yang kedua adalah timingnya itu atau waktunya itu juga sudah tepat, sehingga peluang untuk fertilisasi atau peluang untuk pembuahan jauh lebih tinggi, dan diharapkan akan memberikan suatu keberhasilan kehamilan itu sendiri. Next slide. Nah, untuk siapa dari inseminasi itu bisa pada di mana kalau penyebabnya faktor dari ayah sendiri ya, tetapi otomatis hanya gangguan yang ringan ataupun sedang pada pasien-pasien mungkin dengan endometriosis ya. Jadi mungkin ada sedikit perlengketan atau tidak respon dari sel telurnya itu sendiri, jadi harus sedikit dibantu ya, ataupun mungkin pada kasus-kasus kesuburan yang sementara waktu masih belum dapat dijelaskan dari penyebabnya itu sendiri, kita masih bisa mencoba sebagai langkah awal dengan inseminasi. Next slide. Nah, sekarang kita masuk ke IVF atau bayi tabung ya. Jadi bayi tabung itu proses pembuahan sel telur oleh sperma, jadi fertilisasi atau pembuahan itu tetapi dilakukannya di luar atau di laboratorium ya. Otomatis tidak di dalam tabung, sebenarnya dalam satu cawan ya. Tetapi mungkin secara awam lebih dikenal sebagai bayi tabung. Nah, sebenarnya bayi tabung ini teknologinya sudah lama sekali, dari sudah pertama kali ditemukan dan dikembangkan di 1978 oleh Dr. Robert Edwards ya. Nah, bagaimana sih urutannya untuk program IVF itu pada sendiri? Dr. Adrian dan tim, karena apa ya, kalau tanpa Dr. Adrian mungkin kami berdua sekarang. Iya, baik. Untuk prosesnya sendiri, untuk dari IVF, otomatis bunda akan diberikan beberapa stimulasi untuk mendapatkan sel telur, ya, baik itu dari stimulasi dengan obat oral ataupun bisa dengan suntikan. Setelah kita bisa mendapatkan banyak sel telur itu sendiri, kita akan melakukan panen sel telur, dan pada saat panen itu pula juga sudah dilakukan pengumpulan sperma, sehingga kita bisa melakukan tindakan fertilisasi di luar. Ya, setelah itu kita menunggu mungkin 3-5 hari untuk melihat bagaimana perkembangan dari embrio. Nah, setelah sudah berkembang, nanti juga akan dilihat apakah bisa langsung dilakukan fresh transfer ataupun mungkin dibekukan dulu, jadi kita menunggu pada siklus yang berikutnya sebagai persiapan untuk lapisan dinding rahim itu menjadi lebih baik untuk dilakukan implantasi. Nah, setelah dengan baik itu sendiri, maka kita baru bisa melakukan transfer dari embrio itu sendiri. Ya, nah next slide, please. Oke, jadi faktor-faktornya yang pertama adalah bahwa untuk mendapatkan suatu embrio yang bagus, itu diperlukan suatu sel telur yang bagus dan juga sperma yang bagus. Jadi sel telur dan sperma itu harus berkualitas. Nah, secara dari medis sebenarnya kalau dari yang pria, walaupun memang sel sperma itu masih banyak, tetapi jangan lupa faktor usia juga bisa memegang peranan, di mana sudah ada terjadi penurunan kualitas dari sperma. Sekali lagi, mungkin salah satu dengan pemeriksaan DNA fragmentasi indeks itu bisa memberikan gambaran ataupun merupakan suatu langkah untuk screening atau melihat ya apakah ada suatu gangguan atau tidak. Bagaimana dari yang wanitanya sendiri, dengan kualitas sel telur itu sebenarnya kalau kurang dari 35 tahun akan memberikan hasil yang cukup baik, karena memang secara natural atau secara alami sel telur yang
dilakukan sudah menjadi besar atau akan menjadi suatu sel telur yang matang, itu yang diutamakan yang bagus-bagus. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 35, ya otomatis mungkin cadangan yang bagus-bagus itu sudah tidak terlalu banyak. Ya, nah, jadi kualitasnya itu lebih harus dilihat kembali, ataupun mungkin bisa dilakukan kurang dari 35 tahun. Ya, selain itu juga dari manajemen stresnya, karena beberapa pengaruh dari hormon stres seperti kortisol itu bisa mengganggu keseimbangan dan juga bisa mempengaruhi dari respon obat terhadap dari wanita yang diberikan stimulasi itu sendiri. Ya, nah selain itu juga, selain tadi saya katakan dari sel telur yang baik, dari sperma yang baik akan menghasilkan kualitas embrio yang baik. Nah, embrio ini juga menjadi kunci. Jadi dengan adanya suatu dinding rahim yang baik, yang ditransfer dengan embrio yang baik, itu dia bisa memfasilitasi atau menjembatani proses itu dengan bagus. Jadi dia bisa menempel dengan baik, dia bisa berkembang dengan baik tanpa adanya suatu gangguan. Ya, jadi kualitas embrio itu juga menjadi kunci dari keberhasilan program hamil itu sendiri. Ya, dan jangan lupa beberapa penyakit yang lain yang bisa mempengaruhi, seperti misalnya apakah ada mioma atau tidak, ada suatu kista endometriosis yang mengganggu atau tidak, adanya suatu infeksi, itu juga bisa berpengaruh, dan mungkin kita harus tangani terlebih dahulu, baik itu mungkin dengan beberapa pengobatan ataupun memang bila diperlukan harus melakukan tindakan operasi untuk mendukung keberhasilan dari kehamilan itu sendiri. Ya, next slide. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sih teknologi yang terbaru ya yang kita punya di Jupiter IVF itu sendiri. Nah, kita juga next slide bisa ada beberapa, misalnya dengan program ICSI, yaitu dari sperma itu langsung disuntikan masuk ke dalam dari sel telur untuk memastikan pasti proses pembuahan itu berjalan dengan baik, dan juga kita bisa memilih sperma mana yang paling baik ya untuk dilakukan injeksi. Ya, jadi akan meningkatkan peluang terhadap pembentukan dari embrio atau pembuahan itu sendiri. Nah, ini juga bisa dilakukan terutama kalau dari jumlah sperma yang sangat sedikit ya. Jadi kalau kita lihat, oh sudah jumlahnya sedikit, tapi kita bisa milih yang bagus, jadi itu kita bisa langsung masukkan, langsung suntikan ke dalam sel telur itu sendiri. Next slide. Nah, yang kedua adalah kalau zaman dulu tuh selalu kita melihat perkembangan, jadi embrionya dikeluarkan dulu, dilihat di mikroskop, nanti setelah selesai dimasukkan lagi. Tindakan untuk melakukan hal tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas atau kestabilan dari suhu ataupun dari resiko-resiko infeksi. Jadi dengan adanya time-lapse incubator ini, dia nggak perlu harus dikeluar masukkan, cukup dalam inkubator itu sendiri kita bisa langsung melihat ataupun bisa melihat perkembangannya ya dari waktu ke waktu. Jadi kestabilan suhu itu bisa terjaga dengan baik, resiko infeksi yang bisa berpengaruh terhadap embrio itu juga sudah sangat-sangat minimal itu sendiri. Ya, next slide. Oke, nah lalu juga kita punya untuk egg freezing, sperm freezing, dan embryo freezing. Jadi ya tergantung, misalnya kalau pada saat itu yang suami perlu dilakukan terapi dulu, jadi ya sementara kita hanya mengambil sel telur, karena ingat yang tadi saya katakan bahwa yang penting adalah kualitasnya. Jadi mana sih dok lebih baik kalau misalnya nih saya umur 30 tahun, ya tapi memang suami mungkin masih di luar dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti pada saat kapan mau mendapatkan keturunan 35 tahun, ya lebih baik dilakukan egg freezing sekarang, karena kualitas sel telur di 30 tahun itu akan jauh lebih baik dibandingkan kualitas sel telur pada saat bunda sudah berusia 35 tahun. Jadi kalau memang ada suatu kendala, mungkin bisa dipertimbangkan untuk melakukan egg freezing. Demikian juga pada sperm freezing, saya pernah mendapatkan pasien yang memang akan harus dilakukan kemoterapi yang mungkin berpengaruh terhadap kualitas spermanya, jadi dilakukan sperm freezing dulu, setelah itu baru pasien tersebut melakukan kemoterapi. Jadi paling tidak kalaupun ada suatu penurunan, ya kita masih bisa menggunakan sperm freezing itu untuk pembuahan terhadap sel telurnya. Ya, dan yang terakhir pasti sering ayah bunda melihat dari embryo freezing itu sendiri karena berbagai alasan, seperti contohnya misalnya pada saat awal kita hanya berkonsentrasi dulu terhadap dari jumlah sel telurnya, nanti pada siklus berikutnya baru kita menebalkan dari dinding rahim. Maka pada saat menunggu itu kita harus membekukan dari embrio itu sendiri. Ya. Nah, next slide please.
Nah, ini dia yang tadi saya katakan bahwa kualitas sel telur itu kan sudah menurun. Kembali lagi dari jumlahnya saja sudah tidak terlalu bagus kalau lebih dari 35 tahun. Dan ternyata usia itu juga memegang peranan penting terhadap dari kualitas dari sel telur itu sendiri. Hal tersebut bisa Bunda sekalian lihat ya, pada pasien dengan 38 tahun, resiko untuk adanya suatu kelainan pada kromosom dari embrionya sendiri itu sekitar 74%. Sedangkan kalau pada pasien seiring dengan bertambahnya usia, sebagai contoh kita mendapatkan di 45 tahun contohnya ya, ternyata itu sudah meningkat sampai dengan 94,2%. Jadi kualitas itu juga dipengaruhi dari usia, selain cadangan sel telur itu sendiri yang dipengaruhi juga oleh usia. Jadi itu juga bisa menjadi dasar pertimbangan buat Bunda sekalian untuk kapan sih saya akan mau melakukan pengecekan atau kapan sih saya mau melakukan program, karena usia Anda itu mempengaruhi dari keberhasilan kehamilan itu sendiri. Next slide. Ya, nah, walaupun memang tadi saya katakan mungkin kendalanya atau ada peningkatan ya, otomatis kita menjadi takut dan jadi waspada ya. Apa yang kita bisa lakukan, dan ini kita bisa melakukan di Ciputra IVF juga, yaitu untuk PGTA atau Pre-Implantation Genetic Testing untuk aneuploidy. Jadi untuk melihat mana sih embrio yang baik, apakah ada suatu kelainan kromosom atau tidak ya, sehingga dengan kita mentransferkan embrio yang secara genetik itu baik, maka peluang kehamilan itu akan meningkat dengan sendirinya. Dan juga hal tersebut itu juga berguna pada kasus-kasus di mana terjadi suatu keguguran berulang yang mungkin usianya di bawah dari 10 minggu, itu rata-rata kan ada suatu kelainan dari genetik. Maka pemeriksaan dari PGTA ini akan bisa meningkatkan peluang keberhasilan dari kehamilan tersebut. Next slide. Oke, saya rasa sudah dari akhir dari apa yang saya coba sharing dan diskusikan dengan ayah bunda sekalian. Dan satu kata dari saya buat ayah bunda sekalian, next slide please. Tetap semangat untuk mendapatkan keturunan. Mudah-mudahan dari faktor-faktor yang tadi saya sudah jelaskan memberikan gambaran yang lebih buat ayah bunda sobat Ciputra IVF dimanapun ayah bunda berada, sehingga semakin semangat untuk menjalani programnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Sigit atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat untuk ayah bunda semua di sini. Oke, lanjut kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk ayah bunda yang ingin bertanya, boleh langsung nih chat di kolom komentar yang berisi tanda tanya nih yang ada di bawah. Oke, kita lihat apakah ayah bunda ada yang ada bertanya. Wah, udah 14 pertanyaan. Mungkin yang mirip-mirip saya satukan aja ya pertanyaannya untuk Dokter Sigit. Saya cari dulu. Oh ya, ya Bunda. Jadi 3 pertanyaan terbaik. Jadi nanti akan dapat Ada footage. voucher konsultasi gratis. Jadi ya Bunda jangan malu untuk bertanya, langsung bertanya aja. Pertanyaan dari Ibu Anindita. Halo dokter, dalam setahun ini saya sudah mengalami keguguran berulang 2 kali. Langkah apa yang perlu saya persiapkan sebelum hamil lagi agar tidak terjadi keguguran? Boleh dokter untuk dijawab? Sebentar ya Ayah Bunda. Apakah suara saya aman dokter? Iya, iya Elizabeth. Maaf tadi Oke. ada sedikit apa namanya Kendala. dari audionya. Iya, Oke. betul. Baik. Sekali Pertanyaannya lagi, mau saya ulang? Boleh Eh, dokter? enggak, enggak Oh apa-apa. udah? Oke, baik. Oke. Terima kasih Baik. Ibu Anindita untuk pertanyaannya. Jadi, pertanyaannya adalah, sudah dalam 1 tahun ini ada 2 kali keguguran. Langkah apa yang perlu dilakukan sebagai persiapan? Yang pertama adalah kita mengetahui karakternya dulu dari keguguran itu sendiri ya, Bu Anindita ya. Bahwa kita perlu mengetahui sampai sejauh mana sih sebenarnya keguguran itu terjadi. Jadi kita bisa membagi seperti misalnya contoh yang saya tadi katakan, misalnya ternyata keguguran itu selalu di bawah dari 10 minggu, maka kita sangat mencurigai faktor dari embrionya itu sendiri yang berpengaruh. Oleh karena itu, mungkin tindakan seperti pemeriksaan dari DNA fragmentasi indeks untuk ayah, itu juga memegang peranan penting. Selain itu, yang kedua,
bahwa kita melihat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi dari kelainan embrionya itu sendiri, baik itu dari usia ibu ataupun ada penyakit penyerta yang lainnya, Bu Aninita, seperti misalnya apakah ada penyakit dari tiroid, penyakit dari kencing manis yang akan berpengaruh terhadap kualitas dari sel telur itu sendiri. Dan memang yang menjadi salah satu yang baik ya untuk meningkatkan daya peluang, yaitu tadi dari pemeriksaan PGTA-nya, pre-implantation genetic screening, karena dari situ kita bisa mengetahui bahwa embrio tersebut bagus atau tidak. Tetapi memang kalau hal itu dilakukan, memang sudah harus melakukan dari bayi tabung itu sendiri ya. Nah, lalu yang kedua, kalau tadi saya katakan sebagai contoh adalah di bawah dari 10 minggu. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya ternyata kelainannya atau kegugurannya tersebut itu sudah lebih lanjut, misalnya pada saat usia kehamilan 20 minggu katakanlah, atau kurang lebih sekitar 5 bulan, maka yang menjadi berpengaruh bisa saja itu dari ibunya sendiri ya, misalnya yang sering orang kenal dengan apakah ada gangguan kekentalan darah ya, nah apakah ada suatu autoimun, nah itu bisa berpengaruh kalau misalnya kehamilan itu sudah lebih lanjut. Jadi biasanya kita sudah bisa mendengar detak jantungnya, sudah mengalami pertumbuhan, tapi pada suatu titik tiba-tiba berhenti dan mengalami keguguran. Jadi sangat tergantung sekali dari karakteristik dari keguguran tersebut yang mana itu ya. Nah, mungkin yang sebagai langkah umum yang bisa Bu Anindita lakukan ya, yang pertama adalah memastikan bahwa pola hidupnya sehat, dari ayah juga sehat ya, lalu banyak mengkonsumsi multivitamin, mengkonsumsi dari makanan yang sehat dan bergizi seperti misalnya banyak serat atau banyak antioksidannya, lalu mungkin dari ibu sendiri bisa mengkonsumsi asam folat ya, lalu melakukan olahraga yang cukup ya, dan yang terakhir memang ya kita harus melihat atau harus konsultasi ke dokter ya untuk kita bisa klarifikasi karakteristik apa yang terjadi dari Bu Anindita itu sendiri. Oke, mudah-mudahan cukup membantu ya Bu Anin. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari Ibu Elsa Alvira. Dokter, saya didiagnosa PCOS dan terakhir saya USG transvaginal kurang lebih 3 bulan lalu. Katanya endometriosis. Berapakah peluang untuk bisa hamil secara alami atau harus bayi tabung, dok? Usia saya 28 tahun dan suami 33. Suami saya merokok aktif juga, dok. Oke, baik. Terima kasih Bu Elsa untuk pertanyaannya ya. Ini cukup kompleks sebenarnya. Ya, saya bahas dulu tadi seperti dengan slide yang sudah saya kemukakan dari suami dulu ya. Nah, ini kan ditanyakan berapa persen ataupun peluangnya ya. Yang pertama memang selalu untuk mendapatkan keturunan itu pasti dua belah pihak, tidak bisa hanya satu pihak ya. Jadi kalau orang barat itu sering mengatakan it takes two to tango ya. Jadi selalu harus dua belah pihak. Maka yang menjadi pertama, yang menjadi perhatian saya dari suami. Suami dengan usia 33 tahun mestinya masih baik-baik saja, tidak ada permasalahan. Akan tetapi karena merokok aktifnya itu yang bisa berpengaruh terhadap kualitas dari sperma. Jadi mungkin untuk mendapatkan berapa persen atau peluang keberhasilan tinggi atau tidak dari faktor suami, sekali lagi saya anjurkan untuk melakukan pemeriksaan analisa sperma dan juga DNA fragmentasi index. Nah, sekarang kita masuk kepada Bu Elsanya. Nah, faktor-faktor apa sih yang bisa berpengaruh? Yang pertama adalah saya harapkan bahwa Bu Elsa ini juga tidak menjadi perokok yang pasif. Jadi kalau bisa dari suami mungkin ya yang merokok juga buat ayah sekalian, kalau mau merokok misalnya ya, saya tahu bahwa menghentikan merokok itu memang tidak mudah, tetapi itu harus dilakukan tidak saja untuk fertilitas, tetapi juga untuk kesehatan di kemudian hari. Nah, sementara menunggu supaya Anda bisa lepas dari rokok itu sendiri, maka kalau bisa, kalaupun Anda merokok, tidak dalam suatu ruangan tertutup yang sama dengan istri Anda, supaya istrinya juga tidak menjadi perokok pasif. Itu dulu yang pertama. Lalu yang kedua, dari PCOS sebenarnya itu cadangan sel telurnya itu banyak, karena sebenarnya itu sel telur, jadi sel telur yang kecil-kecil itu sebenarnya bukan kista, ya, tetapi itu kita mengatakan folikel atau sel telur yang memang dia tidak berkembang atau tidak meneruskan perkembangannya. Jadi kayak beristirahat atau diparkir mungkin ya bahasa awamnya ya. Nah, itu sebenarnya mudah sekali untuk kita melakukan stimulasi. Bahkan yang menjadi salah satu perhatian kita jangan sampai kita overstimulasi.
Ya, nah, jadi itu sebenarnya kalau PCOS tidak terlalu menjadi masalah untuk mendapatkan ovulasi itu sendiri ataupun untuk kesuburan. Ya, nah, akan tetapi memang kita harus berhati-hati juga. Kenapa pada saat dari PCOS itu biasanya ada yang kita katakan dengan AMH yang sangat tinggi, itu juga bisa berpengaruh terhadap kualitas dari sel telur itu sendiri. Maka ada beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk menurunkan dari AMH-nya dulu sebelum dilakukan suatu stimulasi atau sebelum pasien ini diedukasi untuk mendapatkan keturunan atau program ya seperti misalnya kayak dengan hubungan biasa dan sebagainya. Lalu yang kedua, PCOS itu juga kadang-kala tidak berdiri sendiri, ada beberapa pengaruhnya, mungkin ada pengaruh dari tiroidnya atau kelenjar gondok ya, ataupun dari prolaktin atau yang kelenjar untuk dari ASI. Nah, itu kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, yang terakhir adalah dikatakan ada endometriosis. Nah, ini juga cukup menarik karena endometriosis itu tergantung letaknya di mana. Memang sebagian besar di bagian dari sel telur atau yang kita katakan dengan kista endometriosis atau kista coklat. Nah, ini memang akan menurunkan dari peluangnya. Kenapa? Karena dia memberikan proses peradangan yang lama. Jadi dia bisa menurunkan kualitasnya ataupun respon terhadap stimulasi yang diberikan untuk sel telurnya. Lalu yang kedua, karena sifatnya itu radang yang lama ataupun kronis ya, jadi dia bisa menimbulkan perlengketan di sekitarnya. Nah, kalau perlengketan itu sampai menjerat atau menyumbat dari saluran indung telur, nah itu bisa berpengaruh terhadap peluang mendapatkan kehamilan secara alami. Nah, tetapi ada juga yang lainnya endometriosis seperti misalnya endometriosis tapi di bagian dari ligamennya atau di bagian dari rongga perut ya. Nah, itu juga bisa, tetapi kalau itu pun ada biasanya tidak terlalu mengganggu atau tidak terlalu menurunkan peluang terhadap kehamilan, tetapi memang dia menimbulkan rasa nyeri haid yang lebih intens ya dibandingkan kalau misalnya pada saat endometriosis itu ada di saluran indung telur itu sendiri ya. Jadi sekali lagi Bu Elsa sebagai kesimpulan ya kita harus periksa dulu kita melihat sebagai seberapa parah dari endometriosisnya. Tetapi sebenarnya kalau dari PCOS itu sendiri rata-rata dengan hubungan alami bisa ya Bu ya, tetapi memang harus diberikan sedikit penyubur ataupun menginduksi dari sel telurnya itu sendiri diikuti dengan pemeriksaan USG untuk memastikan bahwa ibu ada ovulasinya ya. Jadi jangan patah semangat dulu, chancesnya cukup cukup baik menurut saya, tetapi memang untuk berapa persennya atau sebagai detailnya kita harus melakukan pemeriksaan dengan lebih mendalam. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Arienda Giti. Halo dokter, saya usia 25 tahun dengan kondisi AMH rendah. Berapa peluang keberhasilan IVF untuk kondisi ini ya dok? Nah, tuba paten keduanya kondisi rahim baik. Usia suami 27 tahun, tidak merokok dan tidak minum alkohol. Ya, ya, terima kasih Ibu Arienda untuk pertanyaannya ya. Saya senang sekali pada kali ini banyak banget yang bertanya, mudah-mudahan juga bisa memberikan ilmu ataupun saya bisa memberikan gambaran lebih jelas ya bagi orang-orang yang mungkin memiliki suatu kendala yang sama. Nah, seperti yang tadi dari Ibu Arienda katakan bahwa sebenarnya problemnya itu hanya karena dari cadangan sel telur yang ditandai dengan AMH yang cukup rendah. Nah, sebenarnya sekali lagi kita harus melihat dulu kondisi AMH yang rendah ini atau cadangan sel telur yang rendah ini itu juga dipengaruhi berbagai macam. Kayak contohnya misalnya, oh ternyata karena sudah ada riwayat operasi kista sebelumnya di mana diambil salah satu sel telurnya, maka otomatis dia rendah. Nah, akan tetapi sebenarnya karena rendahnya itu kan karena sel telurnya yang diambil atau karena proses dari pengambilan kistanya itu sendiri contohnya ya. Nah, itu mungkin peluangnya kalau misalnya kita berbicara tentang bayi tabung itu tidak terlalu sulit. Karena walaupun misalnya kurang, tetapi dengan stimulasi yang kita gunakan pada saat IVF itu bisa mendapatkan sel telur yang cukup banyak dengan kualitas yang cukup baik. Permasalahannya kalau misalnya ini adalah disebabkan oleh hal yang lain, seperti saya katakan misalnya ada beberapa penyakit genetik, misalnya seperti sindrom Turner, baik yang mosaik ya, kalau misalnya Bu Arianda mungkin sempat untuk baca, atau mungkin yang salah satu yang sering terjadi adalah karena ada suatu penyakit autoimun.
Nah, itu juga bisa membuat di mana kondisi AMH itu rendah. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk menstabilkan dulu dari kondisi misalnya seperti contoh saya adalah autoimun ya. Diterapi dulu untuk autoimunnya. Nah, supaya dia tidak terlalu mengganggu pada saat kita melakukan stimulasi. Nah, akan tetapi memang kalau dibandingkan yang hanya karena dari si misalnya tadi saya katakanlah dari sel telur yang tadi dilakukan operasi ya, mungkin yang dengan autoimun itu hasilnya tidak terlalu baik ataupun peluangnya menjadi tidak terlalu besar dibandingkan kalau yang tadi di kasus yang pertama ya. Nah, yang seringkali yang ketiga adalah pada pasien-pasien dengan endometriosis. Nah, endometriosis ini memang merupakan suatu masalah yang terus-menerus kita akan coba cari bagaimana solusinya, karena ternyata endometriosis sendiri itu walaupun sudah diterapi dengan beberapa penyakit dengan hormonal ya, ataupun dilakukan tindakan operasi, itu juga berpengaruh terhadap dari cadangan sel telur. Jadi seringkali setelah endometriosis berapa lama cuma dilakukan diagnosa ya, tapi tanpa ada suatu usaha ataupun terapi yang sesuai, itu terjadi penurunan dari AMH yang sangat cepat. Nah, itu kembali lagi, kalau seperti itu gimana dok? Ya, balik lagi kita melihat dari derajat keparahannya, tetapi kadangkala dengan kondisi endometriosis itu bisa berpengaruh terhadap kualitas. Sementara ini yang kita bisa lihat adalah adanya peningkatan dari kelainan dari embrio itu sendiri, sehingga kalau misalnya tindakan seperti PGTA itu akan bisa meningkatkan peluang dari keberhasilan itu sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mbak Rienda ya, secara umum. Mungkin untuk lebih detailnya kita bisa melihat lebih jelas lagi kenapa penyebab dari AMH yang rendah itu sendiri. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eka Setiawati Serang. Halo dokter, saya Eka. Saya Halo. keguguran 3 tahun dokter, 3 tahun yang lalu, anak kedua. Saya sudah HSG dan tidak ada masalah. Dulu saya operasi kista ovarium dan sel telur saya diambil. Usia saya sudah 36 tahun. Apa yang harus saya lakukan untuk dapat keturunan lagi? Oke, baik. Yang pertama adalah karena sudah usia 36 tahun, memastikan bahwa cadangan sel telur itu baik. Jadi kita bisa melakukan USG di hari kedua untuk melihat dari folikel antral basalnya, ataupun Ibu Eka bisa melakukan pemeriksaan AMH. AMH itu tidak dipengaruhi oleh siklus haid, jadi kapanpun bisa dilakukan untuk melihat bagaimana cadangannya. Karena memang kan sudah pernah ada riwayat operasi kista ya. Nah, kistanya itu sendiri bisa saja berpengaruh terhadap cadangan sel telur, apalagi juga tindakannya, karena otomatis kan kita harus menjahit, kita harus melakukan kayak di counter ataupun yang orang awam mungkin sering kenal dengan di laser, itu kan ada panas, dan itu semua bisa saja mencederai dari sel telur. Jadi itu yang perlu dilakukan yang pertama. Yang kedua adalah dengan ibu yang sudah 36 tahun, bagaimana dari usia suami juga, seperti yang saya katakan kan harus dua belah pihak ya. Seiring dengan penambahan usia, otomatis mungkin ada juga gangguan terhadap dari sperma yang seperti tadi saya katakan, kembali lagi kepada bagaimana kualitas dari DNA-nya itu sendiri. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan? Di mana kan sudah dilakukan HSG, nggak ada permasalahan. Jadi artinya saluran hidung telur itu bagus-bagus saja, ya. Nah, saya harapkan juga dari bagian rahim tidak ada permasalahan, baik itu seperti misalnya adenomiosis, ya, atau pembengkakan rahim, ataupun miom. Sehingga yang perlu diperhatikan, kalau memang tebal dari dinding rahim itu bagus, tidak ada suatu masalah di rahim, ya, yang bisa dilakukan selain dari pemeriksaan AMH ataupun pemeriksaan sel telur ya, yang folikel antrabasal dan juga analisa dari sperma, sebenarnya adalah melakukan timing dan membuktikan bahwa memang masih ada ovulasi yang baik. Jadi kadangkala mungkin karena permasalahannya di timing saja ya. Nah, mungkin sedikit tips buat Bu Eka, bagaimana sih melihat dari masa subur itu sendiri ya. Jadi kalau seringkali kan kita mendengarnya atau mungkin dari aplikasi ya, itu seringkali hanya menghitung 14 hari setelah dari haid
hari pertamanya. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya haidnya di tanggal 1, maka subur di tanggal 15, karena 1 ditambah 14, jadi tanggal 15. Nah, tetapi sebenarnya penghitungan itu tidak seperti itu. Penghitungan itu adalah setiap wanita akan berbeda-beda, tergantung dari siklusnya. Ya, kita menghitung lama siklus itu dari hari pertama di bulan ini misalnya ya, dan juga dihitung sampai ke hari pertama pada haid yang berikutnya. Jadi sebagai contoh, misalnya siklusnya itu dia 30 hari. Jadi kalau misalnya haidnya tanggal 1, maka kemungkinan besar haid kembali ya 30 tambah 1, di 31. Ya, nah, tetapi masa subur itu bukan 1 terus ditambah 15, ditambah 14 jadi tanggal 15, tidak. Tetapi dari tanggal 31 itu dikurangi 14 hari atau dikurangi 2 minggu. Jadi Anda akan mendapatkan hari yang ke-16 sebagai puncaknya, lalu plus minus 2 hari. Jadi 16 kurang 2, 14. 16 tambah 2, 18. Jadi suburnya adalah tanggal 14 sampai tanggal 18. Dari tanggal yang tadi saya sebutkan, Bunda sekalian bisa melakukan pengecekan mandiri yang seperti yang untuk hormon ovulasi ya, atau hormon LH atau LH test itu secara mandiri, yaitu tadi di hari kapan, di tanggal perkiraan suburnya yang tadi sebagai contoh saya, yaitu di hari ke-14 sampai hari ke-18. Nah, dari situ kalau sudah positif, itu artinya Bunda itu akan mengalami ovulasi atau subur 24 jam ke depan. Jadi kalau misalnya sudah positif untuk tes tersebut, maka harus berhubungan pada malam itu ditambahkan dengan 3 malam berikutnya. Ya, mudah-mudahan hal tersebut bisa menambah keberhasilan ya dari Bu Eka Setiawati yang di Serang. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Ibu Ya. Nisha. Saya usia 33 tahun, suami usia 31 tahun. Kami menikah sudah 2 tahun. Pada bulan Januari 2025, saya baru operasi miom. Lalu di bulan yang sama, suami melakukan cek mandiri sperma di laboratorium. Hasilnya Acinetobacter. Sampai saat ini, kami sudah berusaha menerapkan pola hidup sehat dan olahraga rutin. Langkah-langkah pemeriksaan medis selanjutnya yang harus kami lakukan apa ya dokter? Baik, baik Ibu. Nah, Ibu yang pertama adalah kan sudah dilakukan untuk operasi miom ya. Sebenarnya operasi miom itu kalau setelah kita 6 bulan sudah boleh Bu untuk dilakukan ibaratnya program untuk kehamilan itu sendiri, karena proses penyembuhan luka dari proses miomnya itu sendiri sudah cukup sempurna ya. Jadi setelah 6 bulan sebenarnya sudah bisa. Nah, akan tetapi yang menjadi suatu problem yang menjadi perhatian bagi saya adalah karena dari hasil suami yang bukan ASO, ternyata asteno ya. Ya, asteno. Nah, maka kita sebenarnya akan melakukan pengecekan kembali Bu setelah 3 bulan, apakah astenonya itu menetap atau tidak ya. Nah, karena kalau misalnya dari asteno itu belum tentu pada saat satu pemeriksaan itu dia menetap ya, mungkin hanya karena dari beberapa macam faktor ya, terutama dari pola hidup yang mungkin pada saat itu mungkin kurang baik, jadi bisa saja terjadi adanya astenozoospermia. Nah, akan tetapi kalaupun misalnya memang tidak terlalu berat seperti tadi saya katakan ya, biasanya kita itu dengan peraturan 15. Jadi kalau misalnya lebih dari 15 juta per cc, di mana total mortalitasnya juga lebih dari 15 cc, 15% maksud saya, dengan morfologi yang masih normal, di atas dari 4 ataupun ringan misalnya hanya sekitar 3% ya, itu kita masih bisa melakukan inseminasi untuk meningkatkan dari keberhasilan untuk mendapatkan untuk peluang kehamilannya itu sendiri ya. Jadi mungkin tadi itu yang tadi saya katakan bahwa langkah untuk pemeriksaan medis selanjutnya yang harus dilakukan yang pertama adalah analisa sperma kembali kalau memang itu sudah lebih dari 3 bulan. Ya, supaya kita melihat apakah kelainan itu menetap atau tidak. Setelah sudah ada hasil dari analisa sperma, baru kita bisa menentukan program apa yang kira-kira masih cocok ya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya Ibu dengan usia 33 tahun ya, dan suami 31 tahun, saya rasa mungkin cadangan sel telur itu masih cukup baik ya, karena operasi miomnya itu sendiri tidak terlalu berhubungan atau tidak menimbulkan suatu penurunan dari cadangan sel telur itu sendiri ya. Oke. Baik, terima kasih dokter. Ya, Mungkin ini makasih Bu Nisha.
satu pertanyaan lagi ya dok ya, karena kita Oke, ada siap. sesi pengumuman pertanyaan terbaik sama juga sesi Oke, harga dan juga promosi. Dan oke. untuk ayah bunda jangan kemana-mana, tetap pantengin terus nih Zoom kita sampai selesai. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Animus, apakah boleh mengkonsumsi asam folat atau susu persiapan kehamilan sebelum menikah dok, untuk persiapan awal kehamilan karena saya perempuan sudah berumur 27 tahun belum menikah. Mungkin boleh dokter untuk dibantu. Oke, jawabannya boleh banget. Ya, boleh banget. Nah, yang pertama saya menyoroti tentang asam folat sendiri ya. Sebenarnya hal tersebut sudah baik sekali untuk dilakukan. Karena asam folat ini akan berguna pada saat untuk mencegah suatu kelainan saraf pusat pada embrio itu sendiri. Ya, nah, jadi sebenarnya tidak bisa tuh Bunda itu minum asam folat baru begitu sudah positif tes kehamilannya. Karena kadangkala kalau kita melihat ya, kalau misalnya baru telat seminggu mungkin ya udahlah mungkin karena dari capek kali ya, karena stres kali ya, jadi nggak diminum. Tapi kalau sudah telat 2 minggu, wah jangan-jangan hamil nih, baru melakukan pengetesan. Padahal itu kan sudah 6 minggu sebenarnya usia kehamilan. Nah dari 6 minggu usia kehamilan itu sudah terbentuk selain dari kantong kehamilan ya, sudah terbentuk cikal bakalnya. Bahkan pada beberapa embrio ataupun beberapa janin ya, itu sudah ada detak jantungnya. Nah, artinya apa? Sebenarnya sebelum kita melihat adanya suatu detak jantung, itu kan berarti ada suatu pembentukan saraf yang utama, pembentukan dari otak itu yang terutama jauh sebelum Bunda sekalian mengetahui hamil atau tidak. Jadi kalau baru mengkonsumsi asam folat pada saat tahu kalau positif hamil, ya sudah agak terlambat. Karena kan sebenarnya sudah berjalan tuh prosesnya. Dan pada saat kita minum bukan berarti langsung kadarnya langsung meningkat ya dalam tubuh kita. Jadi dia harus kayak ditimbun. Maka sebenarnya konsumsi asam folat yang paling baik adalah 6 bulan sebelum merencanakan kehamilan itu sendiri. Ya, jadi itu boleh banget. Apakah itu boleh dalam bentuk susu ataupun dalam bentuk yang multivitamin seperti tablet ataupun pil ya. Nah, sebenarnya kalau saya sendiri lebih cenderung kepada yang multivitamin. Jadi tidak saja dari asam folat ya. Sekarang kan banyak ya untuk multivitamin orang hamil itu sebenarnya sudah bisa dikonsumsi karena dia akan selain memperbaiki dari asam folatnya yang memang terkandung dalam suplemen tersebut ya, tetapi ada juga makro dan mikronutrien yang lainnya seperti misalnya ada vitamin C, lalu ada zinc, ada seleniumnya yang juga akan berperan terhadap dari keseimbangan hormonal itu sendiri. Jadi saya lebih menganjurkan untuk multivitamin dan biasanya multivitamin itu yang untuk ibu hamil juga bisa dalam bentuk susu yang terfortifikasi. Jadi misalnya kan susu hamil ya ada sekalian kalau ibu-ibu hamil minumnya susu hamil itu sebenarnya kan susu sapi ditambahkan dengan seperti multivitamin untuk kehamilan itu sendiri. Jadi bisa dipilih salah satu, tidak perlu untuk harus keduanya. Dan yang terakhir adalah tadi sudah coba disebutkan vitamin D3. Ya, sementara ini penelitian banyak sekali menunjukkan tentang khasiat dari vitamin D3 itu sendiri ya, baik untuk mengurangi dari peradangan dan juga untuk mengatur sinergitas dari hormon-hormon seksual itu sendiri. Jadi konsumsi yang rutin untuk vitamin D itu akan jauh lebih baik. Nah, berapa besarnya itu lebih baik diawali dengan pemeriksaan vitamin D itu sendiri. Ya, kalau misalnya memang Bunda sekalian atau ibu sekalian ya atau saudari sekalian mau mengkonsumsi vitamin D, ada baiknya mengecek dulu kadarnya berapa. Kalau dalam tubuh itu sudah antara sekitar 30 sampai 40 itu sebenarnya sudah cukup, maka dosis maintenance atau dosis pemeliharaan di mana 1000 international unit ya per harinya itu sudah cukup. Akan tetapi kalau masih di bawah itu bisa diperlukan sekitar 5000 international unit setiap harinya. Dan jangan lupa vitamin D3 ini juga akan bekerja dengan baik kalau misalnya terkena sinar matahari. Jadi nggak cuma minum saja ya dari vitamin D3-nya, kalau bisa ada waktu berjemurnya. Kapan waktu berjemur yang paling baik? Sebenarnya antara jam 8 sampai jam 10 pagi, lamanya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, tapi saya mengetahui pasti ada kendala karena kan bekerja, gimana caranya? Jangan jam 8. Ya mungkin jam 6, jam 7 kan kita sudah ada sinar matahari ya. Nah, tapi benar-benar 15 menit untuk dilakukan dari berjemurnya itu sendiri. Oke, Oke, baik. Terima kasih dokter. Sesi Q&A sudah ya, selesai. Terima kasih juga Ayah Bunda yang sudah aktif terima dalam kasih. bertanya. Mungkin Ayah Bunda kalau misalnya mau eh,
tanya-tanya tentang Ciputra IVF bisa follow IG dan TikTok kami di Ciputra IVF. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Dokter Sigit bisa menjadi ilmu baru bagi ayah bunda dan semangat yang baru untuk menuju punya buah hati. Oke, saya Elizabeth Saragi pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Ciputra IVF berikutnya.